Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di pelataran hutan kota Senayan Minggu pagi. Dalam pertemuan itu Puan kembali menegaskan nama AHY muncul sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Apakah rekonsiliasi politik PDI Perjuangan dan Demokrat akan mengubah peta koalisi dukungan Pilpres 2024? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira. Selamat sore Bang Andre. Sore Nana, selamat sore Mas Toto, Mbak Kepala Zaki, Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Selamat sore Bang Zaki. Ya, selamat sore Mbak Nana, Mas Toto dan Pak Andreas. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Sore Rif, Bang Andre, Bang Zaki. Saya mau langsung ke PDI Perjuangan. Bang Andreas, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Mas AHY Ketua Umum Demokrat akhirnya bertemu. Apakah ini bentuk rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dan Demokrat? Ini berarti suhu panas ataupun hubungan dingin yang terjadi bertahun-tahun antara Demokrat dengan PDI Perjuangan sudah cair ya hari ini ya. Sudah pecah esnya ya. Ini rekonsiliasinya. Ya, pertemuan hari ini melanjutkan apa yang sudah mulai oleh Pak Sekjen kemarin antara Sekjen kedua partai, dan hari ini sebagaimana yang ditunggu diharapkan oleh baik kader maupun teman-teman media, juga sebagian masyarakat memberikan respon yang sangat positif. Saya kira pertemuan hari ini sangat kondusif, karena saya melihat baik dari Mas AHY maupun Mbak Puan tidak ada kecanggungan di dalam pertemuan tadi gitu, baik ketika awal mereka bersalaman maupun setelah itu di dalam pertemuan lanjutan yang dimana hanya Mas AHY dan Mbak Puan yang bertemu, dan setelah itu mereka sama-sama membuat konferensi pers di depan media. Sama sekali nggak ada kecanggungan, nggak ada handicap di antara kedua pemimpin muda ini gitu. Dan saya melihat bahwa ini suatu pertemuan yang bagus, karena yang tadi Nana juga sampaikan, ini seperti icebreaker dari suasana yang mungkin artinya selama ini dianggap sebagai suatu kebekuan, meskipun kalau saya katakan bahwa yang beku itu tidak berarti tidak ada hubungan sekian lama, tetap ada hubungan, tapi hari ini adalah pertemuan yang baik untuk membuka pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan itu tadi juga diakui oleh Mbak Puan maupun Mas AHY bahwa pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir. Tapi kita juga akan membuat agenda-agenda untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya yang memberikan ruang kerjasama yang lebih intensif antara kedua partai ini. Gitu. Tadi diakui oleh Bang Andre bahwa ini adalah icebreaker pertemuan antara Puan dan juga AHY. Pertanyaan saya, kenapa icebreakernya baru dilakukan sekarang jelang pemilu 2024? Kenapa tidak dilakukan sebelum-sebelumnya? Ya, ini kan soal momentum yang baik, tepat untuk kita berbicara banyak hal, karena tentu ada hal tantangan yang bisa dilihat secara bersama ke depan. Dan saya kira sebagai pemimpin yang muda, mereka lebih melihat masa depan Indonesia ini ke depan, dan bagaimana kita menyamakan visi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Di situ saya lihat poin yang bagus sekali yang diinisiasi oleh Mbak Puan dan Mas AHY. Baik. Saya mau ke Demokrat. Bang Zaki, apakah Demokrat melihat icebreaker ataupun pertemuan antara Puan dan juga AHY ini untuk kepentingan elektoral semata? Karena ini kan kalau misalnya mau icebreaker ataupun memecah kebekuan harusnya dilakukan beberapa saat yang lalu setelah terjadi kebekuan hubungan antara Pak SBY dengan Bu Mega sekian tahun. Kenapa baru sekarang? Apakah ini hanya untuk kepentingan elektoral saja? Demokrat nggak merasa seperti itu, Mas Zaki? Ya, kalau kami tidak melihat seperti itu Mbak Nana. Ya, pertama Mas AHY juga sudah menyampaikan kalau pertemuan ini kami hanya ingin menatap ke masa depan, karena begitu banyak tantangan yang kompleks bagi negara ini, dan akan sangat baik jika kedua kekuatan besar ini bisa bersatu, bisa bekerja sama dalam berbagai hal gitu. Nah, Mas AHY dan Mbak Puan ini kan juga sama-sama tokoh muda di partainya, pemimpin di partainya yang ikut menentukan arah kebijakan partai ke depan seperti apa. Bagaimanapun Mas AHY juga sudah menyampaikan Demokrat punya pengalaman sebagai ruling party selama 2 periode. PDIP saat ini sedang menjadi the ruling party. Sebelumnya PDIP berpengalaman sebagai oposisi. Kami sendiri saat ini
juga sedang menjadi oposisi gitu. Nah, bagaimanapun pertemuan keduanya ini diharapkan kalau tadi bahasanya kebekuan ya tadi Pak Andreas, tapi kalau Mas Ahaye menyampaikan ini adalah seperti oase. Bukan hanya oase bagi PDIP, bukan hanya oase buat Demokrat, tetapi juga oase bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa dan negara yang ingin melihat bagaimana para elitnya, para pemimpin partainya dari berbagai kekuatan itu bisa duduk bareng. Mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda, ada pilihan-pilihan politik yang berbeda, tetapi bagaimana kita masih dalam satu kerangka yang sama untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, inilah yang kesepahaman ini yang sama-sama dimiliki oleh Mas Ahaye dan Mbak Puan. Dan tadi sudah tegas dan jelas juga setelah pertemuan, saya memang belakangan karena tadi tidak sempat ya, karena ada tugas lain ya, disampaikan bahwa ini bukan satu-satunya pertemuan. Jadi akan ada kelanjutan lagi ke depannya, akan membahas lagi hal-hal lain ya ke depannya, karena bagaimanapun berbicara mengenai bangsa dan negara itu kan tidak bisa hanya sekali dua kali. Oke, Mas Zaky, bagi Demokrat apakah rekonsiliasi ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk rekonsiliasi politik selanjutnya antara Ibu Mega dengan Pak SBY yang sudah beku sekian tahun ini? Ini kan generasi kedua yang bertemu, generasi pertamanya diharapkan Pak SBY dan Bu Mega bisa bertemu dalam waktu dekat untuk rekonsiliasi, itu harapan Demokrat? Ya mungkin saja, itu akan sangat baik ya menurut kami, karena bagaimanapun itu kan kita ada Mas Ahaye, Mbak Puan juga sudah menyampaikan tadi bahwa kedekatan keduanya ini bukan hanya dalam konteks politik ya, tetapi juga bagaimana hubungan silaturahmi dan juga hubungan kekeluargaan. Bahkan tadi kan Mbak Puan menyampaikan, ini saya seperti bicara antar kakak dan adik. Lalu kemudian Mas Ahaye bilang, boleh nggak saya panggil ini Mbak Puan kayak kakak saya ini. Nah ini kan sangat cair ya, sangat baik ya. Nah tinggal nanti mungkin pada saatnya di waktu yang pas, di waktu yang tepat ya, Ibu Mega, Pak SBY mungkin saja bisa bertemu. Kalau bagi kami dari Demokrat ya itu akan sangat baik. Tetapi lagi-lagi kan ini kan masih berproses, ini masih pertemuan awal. Bahkan Mas Ahaye dan Mbak Puan sendiri kan masih perlu bertemu dulu nih. Ya kan, beberapa kali bertemu dulu, menyamakan pandangan dulu ya, nanti barulah kemudian kita lanjut ke hal-hal lainnya gitu. Itu yang kami lihat. Oke, Mas Toto, saya ingin langsung ke Mas Toto. Mas Toto, Anda melihatnya rekonsiliasi politik ini antara PDI Perjuangan dengan Demokrat ini untuk kepentingan elektoral pemilu 2024 semata atau memang untuk penjajakan di pemilu selanjutnya nih 2029? Ya, kalau kita kemudian hanya mendengar bahasa-bahasa normatif, ini hanya icebreaker, lalu kemudian rekonsiliasi, memecah kebuntuan dari kebukuan politik misalnya, malah biasanya tidak ada sesuatu yang konkret. Tetapi kalau kemudian ada satu ikatan, walaupun ikatannya bernama elektoral ya, sifatnya sama kepentingan, ingin sama-sama menang, malah rekonsiliasi itu bisa terjadi dalam level yang lebih konkret. Jadi menurut saya andai kata pun, momen yang digunakan adalah momen untuk menang secara elektoral, tapi kita anggap ini secara positif karena kemudian rekonsiliasi itu malah bisa berbuah konkret. Dan memang saat ini minimal dari sisi kepentingan citra di mata konstituennya dan publik secara menyeluruh, kedua-duanya menurut saya punya kepentingan yang sama dengan ide rekonsiliasi ini dalam pertemuan yang bisa dikatakan ekstrim ya posisi politiknya selama 20 tahun terakhir. PDI Perjuangan membutuhkan sebuah image bahwa mereka walaupun partai terbesar tapi tidak kaku, lebih proaktif, lebih inklusif, arogan dan tidak angkuh seperti kritik beberapa pihak misalnya. Dan pertemuan yang ekstrim sifatnya ini dengan Demokrat menurut saya menunjukkan wajah baru buat PDI Perjuangan dan sangat mungkin kemudian untuk partai-partai lain melihat wajah baru dari PDI Perjuangan ini menjadi magnet buat mereka ikut masuk atau bernegosiasi. Buat Demokrat sama, ada kesan partai ini seperti terperangkap dalam koalisi yang terlalu lama tidak mengambil keputusan. Termasuk keputusan apakah AHY bisa menjadi sosok cawapres atau tidak. Dengan lenturnya atau cairnya kegiatan yang dilakukan oleh Demokrat dalam berkomunikasi dengan partai lain termasuk musuh politiknya dalam tanda kutip dalam hal ini PDI Perjuangan, ini juga akan menunjukkan wajah baru buat Demokrat. Jadi di luar ujungnya apakah mereka bisa bertemu dalam kerjasama atau koalisi atau tidak, tapi kedua-duanya menurut saya berhasil menaikkan bargaining positionnya secara lebih positif ya di hadapan konstituennya termasuk di hadapan publik
dan di hadapan partai-partai lain. Oke, jadi simbiosis mutualisme, sama-sama untung dalam pertemuan rekonsiliasi ini, begitu ya Mas Toto ya? Minimal di level citra hari ini ya, walaupun Oke. belum ada keputusan politik, Nana. Oke, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, dalam pertemuan di GBK tadi Mbak Puan Maharani kembali menegaskan bahwa nama Mas AHY sebagai kandidat cawapres Ganjar itu serius. Sampai 2 kali, yang pertama waktu di Rakernas, yang kedua adalah tadi pagi di GBK. Ini PDI Perjuangan apa nih motifnya? Sedang mengganggu koalisi perubahan, secara Demokrat sudah bergabung di koalisi Anies? Karena disampaikan sampai serius 2 kali loh. Iya, memang artinya dalam arti bahwa ya selama ini kan PDI Perjuangan setelah mendeklarasikan Mas Ganjar, nah kita kan secara serius juga memantau dinamika yang berkembang di masyarakat. Dan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu adalah apresiasi yang serius terhadap keseriusan juga Mas AHY di dalam bekerja, di dalam membangun partainya. Dan kita tahu kan Mas AHY juga memperoleh apresiasi yang tinggi dari, atau lumayan, artinya di antara berbagai macam, di antara beberapa kandidat yang disebut-sebut di publik, Mas AHY termasuk ya yang disinggung atau yang sering disebut di masyarakat. Ini kan Mas Toto, mereka kawan-kawan lembaga survei kan sering melakukan itu dan mempublikasikan itu. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Puan pun serius dalam memberikan apresiasi itu gitu. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan dinamika. Makanya tadi baik Mbak Puan maupun Mas AHY menyampaikan bahwa pertemuan hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir gitu, tapi kita akan membuka ruang dialog di dalam untuk pertemuan selanjutnya, untuk kerjasama yang bisa lebih intensif gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin juga kita datang terus langsung mau jadi capres atau tidak cawapres dari PDI Perjuangan, kan nggak seperti itu juga gitu. Dalam arti bahwa ya toh di politik ini kan dialog itu penting untuk membuka ruang-ruang dialog yang ya lebih jauh, lebih intensif di dalam pembicaraan selanjutnya. Ya, tapi sulit membayangkan 20 tahun berseteru, terus kemudian tiba-tiba seterunya dimasukkan ke dalam kandidat cawapres. Itu nanti saya mau tanya ke Mas Toto, tapi saya mau ke Demokrat dulu, Bang Zaky. Dengan penjajakan ini, dengan tadi keseriusan yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangannya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, bahwa nama Ketua Umum Anda masuk menjadi kandidat cawapresnya Ganjar, ini Demokrat tergoda nggak berpindah koalisi? Masa nggak tergoda? Ya, pertama perlu kami sampaikan, ya ini kami mengapresiasi dan berterima kasih. Mas AHY juga menyampaikan secara langsung ya dalam pertemuan 4 mata itu dengan Mbak Puan, beliau menyampaikan langsung mengenai apresiasinya kepada Mbak Puan juga pada teman-teman PDIP gitu, baik terkait pertemuan hari ini maupun termasuk nama beliau masuk dalam radar gitu. Yang kedua, tapi beliau juga sama-sama menyampaikan bahwa bagaimanapun Mbak Puan dan Mas AHY ini saling menyadari saat ini kita sama-sama di posisi yang berbeda. Demokrat saat ini sedang di koalisi perubahan dengan capres Anies Baswedan. Sedangkan Mbak Puan jadi nggak tergoda sudah di PDIP. Nah, ini kita saling memahami posisi sama-sama. Hanya saja tadi ada kesepakatan juga di dalam bahwa kita tidak hanya berbicara mengenai politik praktis gitu. Ada hal-hal lain, ada kerjasama-kerjasama yang bisa kita lakukan. Ada yang dalam konteks jangka pendek, ada konteks dalam jangka panjang. Jadi kalau kami sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan tadi, kan tadi ada biasa, kalau Mas AHY kan setiap kali ada mau kegiatan kita siapkan dengan baik, selesai kegiatan kita ada diskusi. Beliau sangat senang mendengarkan masukan, respon juga dari para kader ya, termasuk tadi yang ikut, maupun tadi mencermati pemberitaan di luar, maupun masukan dari masyarakat yang muncul di berbagai medsos maupun tadi disampaikan juga di dalam pembicaraan itu ya bagaimanapun ini menjadi suatu awal ya, ke depannya kita akan lihat akan mengalir kemana, tetapi ada harapan bahwa ini bisa menjadi suatu bentuk kerjasama yang untuk bangsa dan negara, yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ini yang kita lihat ya, jadi jangan juga kemudian dipatok tadi sama persis disampaikan oleh Pak Andre dan Mas Toto bahwa hari ini harus begini, enggak, tetapi memang potensi-potensi, kemungkinan kerjasama dan silaturahmi ke depan itu tadi juga dibicarakan secara langsung dan to the point antara Mas AHY dan Mbak Puan gitu. Tapi kerangkanya adalah bukan kepentingan jangka pendek ini. Kita bicara mengenai kepentingan jangka panjang untuk bangsa dan negara gitu. Jadi ada kode tadi yang disampaikan oleh Mas Herzaki, kerjasamanya bisa jangka pendek, jangka panjang. Nah, jangka panjangnya soal apa nanti saya mau tanya lebih dalam. Mas Toto, tapi ini saya ingin analisa Anda ya. Selama 20 tahun berseteru,
kemudian PDI Perjuangan tiba-tiba melontarkan nama Mas AHY sebagai kandidat cawapresnya Mas Ganjar. Ini menurut Anda apa ini? Manuver apa? Apakah ini manuver hanya menggoda kepada Demokrat atau memang betul-betul serius atau sekali lagi penjajakan untuk putaran kedua? Mas Toto melihatnya bagaimana? Iya, memang kalau kita lihat kelenturan berpolitik dari semua aktor ini sekarang lebih terasa ya. Dan kalau mau ditanya yang pertama menularkan siapa, namanya Joko Widodo. Joko Widodo bertarung dengan sosok yang pendukungnya sebagian diantaranya bahkan menyerang secara personal, isu PKI muncul, isu SARA muncul, tapi kemudian tiba-tiba dijadikan sosok Menteri Pertahanan atau bagian dari kabinetnya. Hitungannya dalam jangka waktu beberapa bulan loh, ketika biasanya tuh sebagian pendukung masih sakit hati. Belum lagi sekarang kita melihat kompleksitas dari peta politik. Ketika Surya Paloh kemudian masuk dalam koalisi perubahan, orang masuk dalam perdebatan Jokowi apakah mendukung Ganjar atau kemudian mendukung Prabowo. Dalam situasi kompleks seperti ini, semua aktor pasti mau tidak mau akan terbawa dalam suasana yang lebih cair juga. Entah yang tujuannya memang tidak mau ketinggalan dalam polarisasi yang kompleks ini, atau memang betul-betul ingin membuat sebuah pola baru begitu. Itu yang menurut saya sedang terjadi pada Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Karena dalam situasi yang kompleks seperti ini, siapapun yang kaku terlalu terbaca masuk dalam sebuah positioning itu paling mudah untuk kalah. Itu yang menurut saya sedang dijalankan oleh Demokrat dengan PDI Perjuangan. Kan orang misalnya dari jauh-jauh hari sudah menduga dengan kalimat ekstrim, kayaknya PDI Perjuangan dengan karakternya ini akan bisa sendirian nih dikeroyok oleh koalisi besar. Atau Demokrat kemudian akan terpaksa menerima Anies menggarap cawapres dari NU, bukan AHY sebagai pilihan utama. Saya pikir keduanya pilihan paling tepat saat ini dengan terkantar seperti itu adalah keluar dari black box tadi, sehingga kemudian membuka peluang bagi keduanya juga untuk tadi membuat berbagai kemungkinan dalam pertarungan yang memang kita harus akui cenderung ketat jauh dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelum. Itu sih Nana yang menurut saya sedang dilakukan oleh keduanya. Oke, jadi keluar dari stigma hanya berkutat di koalisi-koalisi itu saja. Tapi saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, apakah kemudian kerjasama politik jangka pendek ataupun jangka panjang yang tadi dikeluarkan kodenya oleh Mas Zaky, ini maksudnya PDI Perjuangan tengah memperhitungkan ataupun merangkul Demokrat kalau nanti terjadi putaran kedua di Pilpres 2024? Jadi komunikasinya sudah dibuka dari sekarang? Ya itu tadi yang kalimat yang Mbak Nana sampaikan juga gitu. Di dalam itu kan ada hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama, itu kan kita perlu merangkul dan kemudian ya kita berbicara untuk kemudian kita berbagi gitu. Dan saya kira itu adalah hal-hal yang ya menjadi basis, menjadi dasar daripada gotong royong gitu. Dan saya kira di sini kalau apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah memulai tahap-tahap di dalam bagaimana gotong royong itu dibangun untuk suatu kerjasama yang lebih intensif dengan merangkul, dan kemudian kita bicara tentang bagaimana kita membagi beban, membagi kesempatan, membagi ya kalau kita sama-sama bekerja untuk memperoleh kekuasaan, bagaimana kita berbagi tentang kekuasaan ke depan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira hal-hal seperti itu, itulah seharusnya itu terjadi di politik. Sehingga kalau pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kalau kita lihat ini adalah, kalau tadi saya singgung sebagai memecah kebekuan, meskipun sebelum bukan berarti sebelumnya kita tidak pernah berkomunikasi. Nah ini adalah langkah-langkah awal untuk kemudian kita bicara lebih jauh berkaitan dengan hal-hal yang akan kita lakukan dalam kerjasama tadi gitu. Oke, jadi mau menarik Demokrat di putaran kedua ini Bang Andre dari tadi putar-putar nih, kita pengen clear-nya ke situ tuh. Ya masa nggak tertarik? Saya katakan bahwa tidak ada suatu pembicaraan di politik kita datang langsung nanti kau ini. Tapi salah satu message-nya itulah, maksudnya begitu ya. Nah, salah satu message-nya itu. Pertemuan seperti ini adalah langkah-langkah awal untuk melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk pembicaraan yang lebih serius, Mbak Nana.
Oke, baik. Mas Zaky, terakhir, kalau nanti koalisinya Anies gagal masuk ke putaran kedua, apakah kemudian Demokrat memperhitungkan mengalihkan dukungan ke Ganjar dan PDI Perjuangan? Dengan sudah adanya pembukaan komunikasi ini. Ya, pertama tentu komunikasi ini sangat penting untuk dijalin. Tapi tadi kami sampaikan pesan Pak SBY, jangan jadikan pertemuan ini hanya untuk kepentingan politik praktis belaka, tetapi untuk kepentingan jangka panjang, kepentingan bangsa dan negara. Termasuk diantaranya bagaimana kita bersama-sama mengawal demokrasi kita, mengawal pileg dan pilpres kita bisa berjalan dengan demokratis, jujur dan adil. Nah, kalau dalam konteks tadi, bagi kami masih terlalu awal kita berbicara mengandai-andai ke arah sana, ya kan? Apakah kemudian siapa yang lolos atau tidak lolos, tapi bagaimanapun komunikasi ini sangat penting, silaturahmi ini sangat penting, sehingga apa, masyarakat di grassroots, di akar rumput ya bisa melihat bagaimana kita berpolitik boleh beda pandangan, tetapi jangan kita putuskan tali silaturahmi, janganlah kemudian kita tidak mau berkomunikasi. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Ahaye dan Mbak Puan hari ini. Baik. Dan ini ada keseriusan. Apakah nanti berlanjut dalam konteks politik elektoral? Ya, kita sama-sama tahu. Baik. Saat ini capres kami Anies Baswedan, capresnya Mbak Puan adalah Mas Ganjar. Ya, kita lihat nanti. Oke. Ya, kita lihat seperti apa dinamika ke depan. Kita masih menunggu pertemuan-pertemuan lanjutan. Nah, kita lihat nanti. Baik, Gitu. kita tunggu nanti kerjasama politiknya yang lebih konkret. Jagat Twitter akan lebih adem, Nana. Ya, Biasanya paling nggak ya, Twitterland lebih adem, betul kata Mas Toto. Nggak ada lagi saling serang karena elitnya udah ketemu, tapi nggak tahu elitnya bisa nggak meyakinkan pendukungnya untuk bisa sama-sama damai di Pilpres 2024. Kita harapkan harus bisa. Dan pasti Oke. bisa. Kita tunggu nanti kerjasama politiknya yang lebih real dan lebih konkret di pemilu 2024 atau mungkin di pemilu 2029 karena sekali lagi politik itu cair dan kita juga menunggu nanti rekonsiliasi politik antara Pak SBY dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya, ada Kepala Bakomsra Partai Demokrat Herzaki Mahendra dan politisi PDI Perjuangan Andreas Parera. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, Nana. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Mas Toto.